Shalom para sahabat terkasih. Kasih karunia dan cinta kasih Allah berlimpah atas kita semua. Pada video kali ini saya ingin membahas tentang akhir zaman, di mana kalau Anda melihat di video-video YouTube, banyak sekali orang berbicara tentang akhir zaman yang sudah dekat, apalagi di masa pandemi seperti ini. Dan kalau kita mengamati, yang lebih banyak berbicara itu ialah mereka yang berada di luar gereja Katolik. Entah itu ustadz, entah itu pendeta, atau mungkin awam. Dan sejauh saya cari, belum ada pastor yang membicarakan bahwa corona yang kita hadapi saat ini adalah tanda akhir zaman. Dan juga sangat jarang sekali juga saya menemukan di mana pastor berkobar-kobar meramalkan bahwa akhir zaman sudah tiba. Bahkan mungkin tidak ada ya yang berkobar-kobar, teriak-teriak dengan suara keras seperti Yohanes di padang gurun gitu ya. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat karena corona sudah merajalela gitu. Saya belum melihat hal seperti itu. Nah, kenapa sih? Ini sebenarnya maksud saya para sahabat. Kenapa gereja Katolik dengan tenang, tidak terlalu terburu-buru untuk membahas corona sebagai akhir zaman? Dan tentu saya membuat video ini bukan mendahului para pastor atau mendahului gereja, bukan ya. Jadi saya tidak mengkaitkan corona ini sebagai akhir zaman, tapi saya hanya memberikan pemahaman tentang akhir zaman, lalu nanti silakan para sahabat mengambil kesimpulan apakah corona ini memang tanda akhir zaman. Oke. Jadi di sini juga saya tidak membahas apa yang mereka katakan, baik oleh ustadz, pendeta, atau siapapun. Saya tidak akan membahas apa yang mereka katakan itu. Saya tidak akan menyanggah. Saya hanya ingin menyampaikan apa yang menjadi ajaran gereja Katolik terkait dengan akhir zaman. Dan karena itu mungkin ini bukan sesuatu yang baru bagi para sahabat sekalian. Mungkin loh ya. Tetapi meskipun demikian, pasti ada sesuatu yang berbeda dari saya, yang mungkin membuat para sahabat itu kaget atau bertanya, kok bisa? Sebelum membahas lebih lanjut, silakan tetap stay tune di channel ini ya, supaya para sahabat bisa memahami apa yang saya sampaikan, dan Anda jangan melewatkan sedikit pun supaya tidak gagal paham. Jadi ketika Anda mendengar akhir zaman, yang Anda pikirkan itu apa? Yang Anda rasakan itu seperti apa? Yang Anda bayangkan itu seperti apa? Sekali lagi, memang banyak orang yang berkobar-kobar atau bersemangat membicarakan tentang akhir zaman itu. Tetapi bagi saya pribadi, apa yang mereka katakan itu tidak lebih hanya untuk menambah kesalehan dan keimanan sesaat. Kesalehan dan keimanan sesaat. Kenapa saya katakan sesaat? Karena jika apa yang mereka katakan itu ternyata tidak terjadi, maka orang akan kembali ke kehidupan semula. Misalnya ada seseorang yang meramalkan bahwa corona ini adalah tanda akhir zaman. Nah, kita bisa melihat banyak orang bertobat habis-habisan ya. Tapi kalau misalnya nanti corona ini sudah berlalu, apakah masih bertobat? Nah, ini makanya saya katakan sesaat. Dan bahkan mungkin bisa dikatakan hanya menciptakan fobia atau ketakutan. Tujuan mereka apa, motivasi mereka apa, ya hanya mereka yang tahu kan. Menjadi salah jika tujuan mereka hanya untuk mengejar popularitas, mengejar penonton yang beribu-ribu, dan mengesampingkan tujuan utama, yaitu pewartaan iman yang benar. Ini yang menjadi salah. Jadi bagi saya, apa yang mereka katakan itu oke lah, tidak masalah, selagi itu memang positif, selagi itu baik. Nah, sekarang bagaimana dengan ajaran iman gereja Katolik terkait dengan akhir zaman? Yang saya pahami, yang saya mengerti, dan yang saya imani, bahwa gereja Katolik mengajarkan tentang akhir zaman bukan membuat seseorang itu menjadi takut, bukan membuat seseorang itu menjadi gelisah dan cemas. Itu yang saya imani, itu yang saya pahami. Gereja Katolik mengajarkan tentang akhir zaman justru membuat seseorang itu bersukacita dan bergembira. Dan saya pribadi menghayati hal yang seperti ini. Akhir zaman bukan sesuatu yang menakutkan bagi saya, tetapi sesuatu yang menggembirakan. Kalau misalnya ada orang berkata, akhir zaman sudah segera tiba, saya akan mengatakan kepada mereka, syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah.
Lah kok bisa syukur kepada Allah? Sebagai seorang Kristen, yang kita rindukan dalam kehidupan kita itu apa? Tujuan kita pergi ke gereja, berdoa setiap hari, bahkan para frater, suster, para romo melakukan doa setiap hari mulai dari bangun pagi sampai malam hari, bahkan melebihi jam waktunya dalam agama Islam 5 waktu gitu ya, melebihi. Untuk apa semuanya itu? Tidak lain ialah untuk mencapai persatuan yang mesra dengan Tuhan, persatuan yang sangat dekat dengan Tuhan. Maka jika seseorang mengatakan akhir zaman sudah datang, jawabannya syukur kepada Allah. Menurut saya seperti itu. Dan inilah sesuatu yang berbeda mungkin para sahabat sekalian, yang mungkin tidak pernah atau sudah pernah mungkin didengarkan oleh para sahabat. Dan apa yang saya katakan barusan itu, saya diperkuat dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Nah, ini saya diajari, saya merenungkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi ini. Para sahabat, memang saya tidak mengatakan bahwa ketika seseorang mendengar akhir zaman lalu dia ketakutan itu salah. Enggak, saya tidak mengatakan demikian. Rasa takut itu adalah sesuatu yang wajar, itu adalah manusiawi. Kenapa seseorang itu bisa takut? Ya karena mungkin dia tidak siap, banyak hal yang masih dia pikirkan terkait dengan kemanusiaan dan keduniaan atau apalah. Jadi wajar seseorang itu takut. Tapi sebagai orang yang beriman, apakah kita harus dikuasai ketakutan ini? Justru sebagai orang yang beriman kita harus bergembira, kita harus bersukacita. Sebelum membahas lebih lanjut, saya ingin menunjukkan kepada Anda seperti apa sih paham Gereja Katolik terkait dengan akhir zaman ini. Saya mengambil dari web Katolisitas, dan saya kira web ini sudah cukup mewakili. Sebenarnya ada banyak buku, termasuk juga ada buku Iman Katolik yang berwarna kuning. Anda bisa membaca di sana bagaimana pandangan Gereja Katolik terkait dengan akhir zaman. Jadi saya baca saja dari web Katolisitas ini supaya para sahabat juga bisa membaca dengan jelas, dengan lengkap di sana. Secara prinsip ada 4 yang perlu diketahui terkait dengan akhir zaman dalam Gereja Katolik. Pertama, kedatangan Yesus yang kedua tidak akan terjadi secara rahasia, melainkan akan terjadi secara publik, kelihatan oleh semua orang, penuh dengan kemuliaan dan kejayaan. Bisa dibandingkan dalam Matius 24 ayat 30. Semua bangsa di bumi akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan kekuasaan dan kemuliaannya. Atau Matius 24 ayat 31, kedatangannya akan diiringi dengan bunyi sangkakala. Matius 25 ayat 31, dan semua malaikat bersama-sama dengan dia. Itu prinsip pertama. Jadi kedatangan Yesus yang kedua tidak akan terjadi secara rahasia, melainkan akan terjadi secara publik, kelihatan oleh semua orang, penuh dengan kemuliaan dan kejayaan. Jadi kalau kita melihat prinsip pertama ini dan dikaitkan dengan corona yang terjadi, apakah corona ini bisa dikatakan menjadi tanda akhir zaman? Oke. Prinsip kedua, kedatangannya yang kedua akan diikuti oleh penghakiman terakhir yang mengadili semua orang. Dalam Matius 25 ayat 31 sampai 32. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Jadi kedatangannya yang kedua akan diikuti oleh penghakiman terakhir yang mengadili semua orang. Prinsip yang ketiga, seperti Yesus mengingatkan para muridnya, gereja akan mengalami banyak penganiayaan sebelum kedatangan yang kedua. Prinsip yang keempat, kedatangan Kristus yang kedua akan terjadi tanpa diduga, dengan cara yang sama seperti saat ia naik ke surga. Artinya tidak dapat diketahui sebelumnya. Karena itu sikap yang tepat untuk menghadapinya ialah berjaga-jaga.
Nah, Matius 24 ayat 44. Hendaklah kamu siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Matius 24 ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Maka Katekismus Gereja Katolik nomor 1040 mengatakan hanya Bapa yang mengetahui hari dan jam, Ia sendiri menentukan kapan itu akan terjadi. Oke, jadi dari pandangan iman Gereja Katolik ini yang terdapat dalam web Katolisitas, apa yang bisa kita simpulkan? Dan bagaimana kita bisa mengkaitkan dengan Corona sebagai akhir zaman? Pertama yang bisa kita simpulkan, yaitu bahwa Gereja Katolik itu lebih memilih dengan tenang untuk berpegang teguh pada tradisi yang diajarkan oleh para Bapak Gereja. Kedatangan Yesus yang kedua hanya terjadi satu kali tiba-tiba dan tidak dapat diketahui sebelumnya oleh manusia. Gereja Katolik tidak berusaha meramalkan kapan dan di mana atau seperti apa peristiwa akhir zaman. Namun, bukan berarti Gereja Katolik menjadi tidak peduli atau tidak mau tahu acuh tak acuh, bukan. Gereja Katolik tetap memberikan pengajaran tentang akhir zaman dengan tujuan untuk mengingatkan kita semua terus-menerus mengarahkan diri pada Tuhan, selalu berjaga-jaga dan penuh pengharapan. Jadi Gereja Katolik tidak mengajak umat menjadi takut, gelisah ketika mendengar akhir zaman, bukan. Kemudian kesimpulan yang kedua yaitu kita tidak perlu menjadi cemas, gelisah, khawatir, terlebih ketika kita mendengar pengajaran tentang akhir zaman. Merenungkan akhir zaman dengan tujuan itu agar kita dapat hidup dengan lebih baik, menggunakan waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya, dengan berbuat kasih dan kebaikan. Dalam pandangan Kristen memang mereka menyebut kerajaan 1000 tahun. Saya sejak kecil sudah mendengar ini. Tapi sepertinya pengajaran ini tidak berlaku lagi karena apa yang mereka pahami tentang kerajaan 1000 tahun itu tidak terjadi. Sementara dalam Gereja Katolik pengertian 1000 tahun ini bukan berarti 1000 tahun secara numeral, secara bilangan, angka, tapi arti dari kerajaan 1000 tahun itu ialah bahwa Allah meraja selama-lamanya, tak terbatas. Jadi di sini Gereja Katolik tidak perlu menghitung waktu karena kita tidak akan tahu hari mana Ia akan datang. Sebaliknya, umat Katolik juga tidak boleh mengacuhkan dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua ini, apalagi sampai menggunakan hidup hanya untuk kesia-siaan, seolah-olah tidak akan ada hari kiamat atau akhir zaman atau hari penghakiman. Maka yang harus kita lakukan sebagai umat Katolik ialah berjaga-jaga dengan terus-menerus menjadikan diri kita sempurna. Seperti sabda Yesus, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu sempurna. Yang kita lakukan ialah kasih sepanjang waktu, melakukan kebaikan dan berjuang dalam kesetiaan iman. Tidak perlu takut dan cemas, sebab Yesus bersabda, Aku menyertai engkau hingga akhir zaman. Lalu masihkah akhir zaman atau khotbah atau ramalan-ramalan tentang akhir zaman menjadi sesuatu yang menakutkan bagi kita? Akhir zaman bukan sesuatu yang menakutkan, melainkan sesuatu yang menggembirakan, karena inilah penantian, inilah pengharapan kita. Kita mengisi hidup kita dengan kebaikan-kebaikan, mengisi kasih dan sukacita, berbagi bagi banyak orang, bagi sesama. Dan ketika tiba waktunya, maka kita ditemuinya dalam keadaan setia. Bersama Rasul Paulus, kita mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tentu kita bisa mengatakan ini karena kita yakin dengan iman, yakin dengan Yesus Kristus sendiri, melakukan kasih dan kebaikan sepanjang waktu, berjaga-jaga dalam doa, dan cinta kepada sesama dan terlebih kepada Tuhan sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita semua.